Contoh aja misalnya, ini teman-teman mungkin tahu gue tuh tinggal daerah Mangga Besar. Gue lahir di Mangga Besar, di Gang Pepaya sekarang udah digusur, udah jadi aspal. Itu tuh bener-bener gang yang kiri kanannya got, cuman muat 3 sepeda roda 3. Jadi kalau gue lomba nih ya 3 jalan pasti kiri atau kanan nyemplung got. Funnya di situ tuh dulu waktu kecil ya. Gue tinggal di gang yang masih ada orang pipis di got. Jadi masih kecil lu jalan nih lu bisa lihat tetangga lu pipis. Itu which is gak mungkin terjadi di Pik atau Puri menurut gue. Atau Pluit misalnya, nggak mungkin gitu. Nah itu adalah backgroundnya gue. Nah, apakah orang tua gue yang melahirkan gue dan bahkan orang tua atasnya lagi yang melahirkan nyokap gue ngerasa ada yang salah? Belum tentu loh, Le. Dan mungkin gue juga kalau tidak terpapar literasi finansial, gue sekarang merasa nggak ada yang salah dari menggadaikan barang, berhutang, nggak bisa bayar. Mungkin itu habit, mindset, dan decision keuangan gue. Dimana dulu bahkan ketika gue baru pertama kali punya uang, otak gue tuh apa tau gak? Oh gue mau cicil mobil gak apa-apa cicil 5 tahun, yang penting cicilannya murah buat bulanan kita. Itu pola pikir siapa? Pola pikir menengah ke bawah. Yang kalau sekarang Theo tidak berubah, nanti Theo punya anak, turun lagi tuh. Jadi satu generasi lagi yang mindsetnya, habitnya, karakternya, dan hidupnya menengah ke bawah. Nah itu menurut gue tuh. Nah ya tadi ya, kayak kapan lu, gimana caranya lu bisa memutus rantai itu? Ya ini kalau misalnya gue sotoy sedikit lah ya. Kan bisa jadi mama lu ini adalah produk dari orang tuanya lagi pasti, gitu kan. Pasti, bukan sotoy, itu pasti itu. Pasti gitu ya. Nah, kenapa lu bisa break itu? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Gue mikir dulu nih. Karena kan, balik lagi ya. Tadi kan kita ngomongin adalah mindset, kemudian jadi decision, jadi habit, jadi hidup ya. Nah berarti yang pertama kali berubah secara sadar tidak sadar adalah apa yang masuk ke kepala gue. Nah apa yang masuk dari ke kepala gue itu gak bohong, mungkin salah satunya privilege karena gue bisa, biarpun setengah mati ya gue patungan sama nyokap bayar kuliah, akhirnya lulus, tapi gue kuliah di tempat orang-orang yang berada. Mungkin obrolan sama mereka, mungkin mata kuliahnya, mungkin kerja lapangannya, mungkin setelah itu ada obrolan sama temen nyokap yang mungkin masih ada bisnisnya. Itu kan semua masuk ke dalam kepala gitu. Nah, ketika gue evaluate pelan-pelan, gue jadi ketemu arah. Dan waktu gue lulus, gue sadar. Ternyata keluarga gue tuh kan menengah bawah. Berarti kalau gue mau break the cycle, yang harus gue rubah adalah pola pikir gue dulu untuk jadi orang kaya. Jadi menurut gue nih ketika kita ngomongin, kalau mau kaya, mindsetnya dulu. Itu gak bacot. Itu bener. Karena orang hidup 22 tahun susah, tiba-tiba gue kasih 2 miliar, besok bangun tidur gak jadi orang kaya bro. Jadi orang susah yang sempat megang. Setuju. 2 miliar. Gitu. Setuju.